Saya kalau ngomong sama suami saya itu sekarang sudah mulai berubah. Karena apa? Banyak ibu-ibu curhat sama saya. Bu Isa, ya Bu, saya kesel sama suami saya. Hah? Kenapa Bu? Habis setiap saya ngomong sama dia lebih senang lihat HP-nya daripada lihat saya. Betul Bu? Ada yang sama begitu Bu? Ibu tidak sendiri. Bu Isa, dia lebih senang lihat televisi daripada muka saya. Malah ada ibu-ibu begini, Bu Isa, suami saya lebih senang lihat lantai daripada muka saya. Saya langsung mengerti, oh si ibu teh belum belajar tentang putih-putih mata. Karena putih-putih mata laki-laki lebih sempit, yang bukan kecil, sempit dibanding putih-putih mata perempuan. Keren nih majelis taklim kita nih, udah ngerti tuh ya. Supaya lebih keren lagi, putih-putih mata itu bahasa kedokterannya sklera mata. Sklera mata. Ulang Bu. Mantap. Abi, sklera mata perempuan itu lebih lebar. Mantap. Ya. Jadi kalau kita taklim juga harus tambah lagi ilmu, tambah ilmu. Ya, paham ya Bu? Jadi gimana dong Bu Aisyah supaya romantis? Karena bapak-bapak tidak suka ibu kalau ngomong sama dia, ibu janjangin matanya terus, gak suka dia. Apalagi ngomong soal duit. Abi tahu gak? Apa-apa sekarang mahal. Itu cuma tahan 5 detik. Maka mendetik ke-6 dia lihat lantai. Padahal keinginan perempuan selalu ingin dilihat muka. Harus atur strategi. Bagaimana? Ngomong sama suami, tolong tidak dijanjangin matanya. Gaya cantik ibu. Lihat 5 detik, tunduk. Coba lihat video ini ya. Yang nggak bisa lihat videonya nggak apa-apa, bayangin aja. Ini suami istri kalau mau mesra ngomong sama suami, lihat mukanya 5 detik terus tunduk. Ulang ya. Nih, hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Ya Allah. Akhirnya Bu, saya juga ikut-ikutan kayak gini. Ayah, aku mau bicara. Terus dalam hati hitung 1, 2, 3, 4, 5. Terus tunduk gini. Jadi gini ayah, anak-anak pekan depan itu mau nambah uang kursusnya. Saya langsung tahu suami aku lihat aku. Itu paham ya Bu? Cantik. Karena laki-laki yang jadi suami senang sekali lihat wajah istrinya, asal istrinya nggak janjangin matanya dia terus. Bisa kira-kira begini? Bisa Bu? Tapi kalau ibu mau pakai cara kayak gini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan lagi rambut aut-autan, muka pucat, dasteran, koyok di leher. Ibu sok-sokan tunduk jadi gini Abi. Takutnya suami kaget. Astagfirullahaladzim, sudah tambah tua istri aku. Karena perempuan harus tetap cantik, apalagi di rumah Bu. Saya kalau mau tidur itu persis mau pergi pesta. Walaupun ya nggak pakai alis yang macem-macem, cuman Viva dikit, urek-urek. Sebelumnya karena kulit sudah makin tua, mau menuju 60 tahun, pakai skincare Bu di rumah ya. Mau tidur pakai skincare. Bibir juga ibu harus merah sampai menjelang subuh. Cari lipstik yang sampai menjelang subuh merah. Ibu tahu nggak lipstik saya apa? Lipstik Arab yang hijau. Bentar, nih ada nggak sih gambarnya di sini dah? Masya Allah.
ada. Nah, siapa punya nih? Keluarin Bu, keluarin. Ntar kita foto ya pakai lipstik Arab. Allahu Akbar. Tapi kalau nanti ibu umroh atau nanti insya Allah ibu lapangkan rezeki, kalau ibu mau umroh bareng aku nggak sih Bu? Wih, santap. Insya Allah Oktober saya mau umroh. Atau kalau misalnya ibu sudah mau umroh duluan, mangga. Kalau ibu pun mau beli lipstik Arab, cari yang nggak wangi. Yang wangi jelek. Cari yang nggak wangi. Kenapa? Dia melembabkan dan bisa merah tanpa transfer atau tidak kena kasur, tidak kena spray, bahkan juga maaf dicium suami pun gak hilang. Kenapa begitu Bu Aisyah? Memang kita harus cantik Bu. Rasulullah SAW kalau tidur minyak wangi, cilak, pakai cilak. Karena cilak itu juga membaguskan pakai cilak. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena ibu, laki-laki itu ya ada di otak tengahnya nih Bu. Nih otak tengah nih Bu, sini. Coba ibu pegang dulu pertemuan dua alis. Angkat ke atas. Ini kalau dibor ke dalam ada segitiga Allah ciptakan di dalam nih. Kalau yang bisa lihat gambar kelihatan ya Bu. Nah, namanya hipotalamus. Hipotalamus apa Bu? Masya Allah. Ada di mana itu? Di sini. Di dalam segitiga. Allah yang ciptakan. Ilmuwan hanya menemukan dan memberi nama. Tapi karena ilmuwan ini jago, walaupun dia bukan muslim, karena penelitian juga susah, penelitian mahal, sebetulnya yang beruntung kita Bu. Kita nggak perlu meneliti, tahu tentang ini. Maksudnya apa? Ternyata Allah ciptakan hipotalamus perempuan ada, laki-laki ada, tapi ukurannya berbeda. Ukuran hipotalamus perempuan lebih sempit, laki-laki yang lebih lebar. Berapa kali Bu Aisyah? 2 kali atau 2,5 kali. Jadi laki-laki lebih lebar Bu, segitiganya Bu. Kalau ini gambar hipotalamus laki-laki, perempuan cuman sekecil ini. Tuh yang merah tuh Bu, perempuan tuh kecil. Apa fungsinya Bu Aisyah? Banyak. Tapi hari ini kita hafalin 4, tolong ya Bu, hafalin 4 insya Allah. Kalau ibu hafal 4 ini, kemudian ibu faham, kemudian sadar, kemudian ibu kerjakan, insya Allah rumah, alhamdulillah, insya Allah baiti jannati terjadi, mawaddah warahmah dan sakinah ini insya Allah terjadi. Apa pertama? Pusat menjaga keamanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pelindung atau suami. Ar-rijalu itu banyak diartikan suami, pemimpin, pelindung, penganyom, mengayomi ya istrinya. An-nisa, perempuan. Kenapa? Rupanya hipotalamus laki-laki lebih lebar dan fungsi pertamanya pusat menjaga keamanan. Makanya laki-laki yang menjadi suami itu otomatis otaknya menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, bahkan menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi. Itulah makanya mereka selalu berpikir untuk mencari atau menjemput rezeki sebagai nafkah atau nafkah. Ya Bu ya, gitu. Perempuan lebih kecil. Perempuan lebih kecil. Ya, nah makanya kalau ada istri yang maaf sudah sendiri karena suaminya meninggal atau ditinggalkan suami, itu berat ibu, karena harusnya menjaga keamanan adalah suaminya.
Tapi sang istri ini ditinggal atau suaminya meninggal duluan itu berat. Makanya mengapa harus dilindungi? Kalau ibu juga masih muda dan merasa ya Allah aku kalau tersendiri, makanya ibu harus doa lagi, minta agar Allah berikan jodoh kembali itu. Ya Bu ya? Iya. Tapi kalau ibu udah umur 95 tahun, tenang, nggak usah ibu minta jodoh lagi. Anak laki-laki ibu melindungi, karena anak laki-laki juga otaknya hipotalamusnya lebih lebar. Ibu, coba ibu ingat-ingat, walaupun anak laki ibu kecil seneng main, tapi kalau ibu sakit dia jagain ibu, benar nggak Bu? Sambil main dia jagain ibu, ya kan? Itu anak laki. Kenapa juga anak laki-laki dekat sama ibunya? Karena anak laki-laki selalu mau jagain ibu dan adik atau saudara perempuannya. Anak laki-laki itu nggak mau jagain bapaknya Bu, walaupun belum belajar hipotalamus, itu ada di otak. Jadi buat anak laki, ngapain saya jagain bapak? Karena bapak juga punya hipotalamus. Makanya anak laki jagain ibu dan saudara perempuannya, bapak ya dia otomatis jaga anak perempuan. Paham ya Bu? Kenapa makanya anak perempuan dekat sama ayah? Nah, hipotalamus ini juga Bu yang membuat suami-suami itu minta untuk istri kalau kemana-mana minta izin agar suami menjaga keamanan. Ibu sudah minta izin ke sini? Betul. Sebentar, ibu minta izin atau hanya memberitahu? Beda tipis ya. Saya pernah ditegur suami gara-gara apa? Pagi-pagi mau ke Bandung, baru ngomong jam 2 tengah malam, ayah, insya Allah besok subuh saya ke Bandung. Suami langsung gini, sebentar, ini minta izin atau hanya memberitahu? Terus saya diam. Oh iya ya, beda ya. Akhirnya saya malah tanya sama suami, kalau begitu ayah, menurut laki-laki atau kamu mewakili suami-suami lain yang disebut izin, yang bagaimana sih maunya? Apa kata suami saya? Kalau izin itu menyampaikannya minimal 1 kali 24 jam sebelum hari H. Ya Bu, makanya ke Masjid An-Nur ini sudah izin 1 bulan yang lalu. Ya. Terus kalau ibu minta izin Bu, harus ada kalimat abi, ayah, papa, dedi. Kalau siapa tahu ibu panggilnya dedi kan. Bolehkah aku ke Bandung pekan depan hari Ahad, tanggalnya sebut, jamnya sebut. Tanya, bolehkah? Ya Bu. Dan kalau ibu nanya, hati-hati, banyak ibu-ibu salah nanya, abi, ayah, boleh enggak? Nah, kalau akhirnya enggak, suami langsung enggak. Ibu kalau nanya juga harus pakai menuntun, bolehkah atau boleh ya gitu. Kalau boleh enggak? Enggak. Mulai stres kita. Karena enggak. Kita juga suka nawarin suami, ayah, abi mau makan enggak? Dia bilang enggak. Abi makan yuk gitu. Ya, sering sekali pertanyaan yang belakangnya enggak, orang yang dengar kesel. Kita ajak makan anak kita, lanang, ya, mau makan enggak? Nggak usah Bu. Antara ngajak sama nggak ngajak itu. Jadi selalu bertanya, karena suami juga punya hak untuk bilang iya atau tidak memang. Dan nanti jangan heran kalau dia akan tanya lebih detail, sama siapa, naik apa, untuk apa saja.
Jangan juga ibu marah-marah gara-gara ditanya terus, nanya-nanya. Udah, ya apa enggak gitu. Kenapa? Hipotalamus laki-laki pusat menjaga keamanan. Dia pengen tahu istri saya ini mahramnya siapa berangkat. Saya kemana-mana bu, itu memang saya minta dikawal sehingga suami saya rasa aman. Apalagi keluar kota, anak ikut, adik sepupu ikut, ya, sahabat-sahabat ikut, manajer ikut, gitu. Jadi suami saya, berapa orang yang kawal kamu? 10, aman, aman lah. Kadang suami saya nggak berani telepon saya karena saya lagi ya bicara dengan teman-teman, dengan jamaah. Yang 9 yang ditelepon tuh bu, yang 10 itu yang ditelepon, lagi ngapain Bu Isa, atau WA, sedang apa dia, ya, sakit tidak. Itu dalam rangka menjaga keamanan. Sampai sini sepakat bu? Ini juga yang membuat laki-laki tidak suka ditegur depan orang lain ibu, termasuk anak laki. Anak laki kalau berantem, saya punya 4, lanang, priok, kakung, jaler, berantem. Dulu belum belajar ilmu ini, ibunya selalu teriak dari dapur. Pas saya, yang siapa yang sering dimarahin? Anak pertama. Lanang. Kenapa itu? Kenapa berantem sama adik-adik? Malu dia bu, malu. Tambah dia marahin adik-adiknya, padahal tadi bukan dia yang marah. Sekarang setelah saya tahu ilmu ini, kalau saya lihat 4 anak laki berantem, saya panggil lanang. Dia datang, adiknya di sana tuh 3, dia datang. Kenapa bu? Bisik-bisik. Kenapa berantem sama adik? Dia bisik lagi saya, habis pada nakal bu. Kenapa nakalnya? Pinjem mainan aku nggak minta izin, gitu. Karena laki-laki, anak laki itu senang sekali diajak gaya kayak gini, gaya mafia yang bisik-bisik tanpa diketahui orang lain kalau kita mau tegur dia. Begitu juga suami. Saya dulu sok-sokan karena menganggap emansipasi, perempuan boleh ngomong apa adanya. Ternyata adabnya nggak kayak gitu. Setelah penelitian tahun 2006, saya cium kaki suami saya, minta maaf ya. Dulu gitu tuh, kalau ada apa-apa, misalnya dulu suami saya masih ahli hisab, sekarang sudah enggak ya. Terus saya suka ngadu tuh sama, kalau temennya dateng ya, coba tuh omongin tuh sama suami aku supaya nggak usah ngerokok, dia kan dokter, tahu dong soal kesehatan. Itu di depan teman-temannya. Oh, memang laki-laki nggak langsung ngamuk di situ, dia diam, tapi itu memendam ibu. Apalagi kalau ya keluarga dia, adiknya, ibunya, dan kita ya marahin dia di depan. Oh, bisa itu. Saya baru mengerti bahwa hipotalamus dia menjaga keamanan harga dirinya juga. Gitu. Maka sekarang kalau saya mau memberitahu apapun pada suami, hanya berdua saja. Dan laki-laki selalu ingin dianggap pahlawan keluarga, maka kalau ngobrol sama suami ibu, tolong suaranya harus manja-manja cantik. Jangan terlalu mandiri bu kalau berdua sama suami. Saya juga dulu salah kalau ngomong sama suami, ayah aku mau bicara, itu dianggap oleh suami orang lain. Laki-laki selalu kepengen lihat atau mendengarkan istrinya bagai gadis remaja yang manja tuh bu. Walaupun istri udah 75 tahun, ditelepon, assalamualaikum. Laki-laki, suami-suami kalau nelpon ibu suaranya rendah, itu bawah sadarnya karena hipotalamus besar, ingin menjadi pahlawan kita. Jawabnya nggak boleh juga waalaikumsalam gitu, itu dianggap orang lain. Ibu harus manja. Assalamualaikum. Saya sekarang udah pinter. Assalamualaikum. Saya jawabnya waalaikumsalam.
Kamu di mana? Suami saya tanya, kamu di mana? Dulu saya jawabnya, ayah di mana? Aku masih di rumah sakit kerja. Ayah di mana? Gitu. Sekarang enggak. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Itu buat wanita-wanita yang mandiri itu susah loh. Ya, tapi harus belajar. Harus belajar. Ibu tahu nggak saya belajarnya di mana? Nonton drama Korea. Karena gadis-gadis Korea itu suka manja-manja gitu kan? Annyeonghaseyo. Oppa. Amsahamnida. Waalaikumsalam. Sama kan? Iya. Kita selama ini sering kebalik. Sama teman kerja manja. Di telepon Pak Camat, siapa Camat? Salah. Kalau Pak Lurah, Pak Camat atau mitra kerja pimpinan laki-laki telepon, harusnya siapa? Waalaikumsalam. Baik Pak, siapa? Gitu. Karena kalau kita kerja bicara sama pimpinan laki-laki atau teman kerja laki-laki pakai suara manja-manja, dianggap bodoh, tidak intelektual. Makanya saya belajar untuk kalau ada bapak-bapak atau mitra kerja laki-laki, baik Pak, siapa? Siapa? Baik, gitu aja. Ruang rapat sudah siap Pak. Hindari ngomong Bapak, ruang rapat sudah siap. Itu kalau ada istrinya pimpinan langsung siapa dia? Catat. Bulan depan dipecat itu Bu. Ngerti ya Bu? Itu semata-mata hipotalamus. Karena kalau kita tidak manja-manja, laki-laki menganggap kita orang lain. Penelitiannya begitu. Cilakanya kalau terus-terusan tidak manja, suatu ketika tuh suami ketemu tadi itu di tempat kerja yang manja-manja tadi, memang awalnya dianggap bodoh, lama-lama terpikat. Keambil orang. Makanya punten pelakor-pelakor kan nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong gitu aja. Selamat pagi Pak. Tonjok kan. Tapi ya kita juga jadi istri yang nggak bisa begitu. Maka harus gitu. Ayah, aku mau ngomong. Suami saya tuh langsung, kenapa Bu Isa? Kenapa Bu Isa? Bu, latihan Bu. Saya latihan itu 3 tahun. Tahun-tahun pertama salah. Manggil ayahnya udah manja gitu. Ayah, aku mau ngomong. Salah. Tahun kedua 50-50. Tahun ketiga baru lancar. Tapi saya terus berikhtiar. Kenapa? Ini ciptaan Allah. Terus penelitian juga mengatakan istri-istri itu ya, kalau minta uang sama suami itu senang Bu. Siapa yang selalu minta uang sama suaminya? Angkat tangan. Lanjutkan. Saya dulu karena punya penghasilan ya, nggak pernah minta uang, padahal niatnya justru membantu tapi suami tersinggung ternyata. Dia ceritalah sama sahabatnya, uang aku nggak laku sama istriku. Dia ngomong gitu. Saya dengar begitu karena sahabatnya lapor sama saya. Awalnya saya marah karena saya menganggap, kok dia nggak bersyukur ya, istrinya nggak pernah minta uang, kan nggak nyusahin. Tapi karena otak laki-laki hipotalamus menjaga keamanan ekonomi, maka kalau istri nggak pernah minta uang sama suaminya, dia merasa aku nggak ada gunanya cari nafkah. Dalam hati saya tahu gitu sejak 92 minta-minta, ya kan? Sekarang walaupun saya juga punya sedikit penghasilan dari apa saja karya saya, bukan cari nafkah ya. Istri nggak boleh meniatkan yang sedang kerja untuk cari nafkah, berkarya atas izin suami.
Hasil karyanya itu kita bisa bagikan ke banyak orang kah, atau kita bantu di rumah dengan ikhlas, tapi bukan cari nafkah, kecuali single parent. Itu makanya saya bilang tadi single parent berat. Ya Bu ya? Iya. Sekarang setiap mau keluar kota minta uang dengan gaya tadi. Ayah, ibu juga jangan merasa kalau suami-suami kita ngomong manja dia senang dan mukanya langsung senyum. Enggak, laki-laki tetap mau senang mau enggak mukanya rata. Ya nggak Bu? Nih lihat nih muka laki-laki nih Bu. Kenapa begitu? Hormon testosteron bikin bapak-bapak suami-suami kalau pulang ke rumah atau ketemu istrinya 10 menit pertama apapun perasaannya mukanya sama. Rata Bu, rata. Coba ibu ingat-ingat suami deh. Kalau ketemu ibu 10 menit pertama mukanya rata kan? Padahal dia bergairah ketemu istrinya Bu. Cuman mukanya kayak gitu. Kita kalau nggak ngerti ilmu ini, gara-gara ini kesel. Karena kita menganggap dia sebenarnya sayang nggak ya sama aku. Padahal dia sayang, senang, bahkan gairah. Maka pada saat kita ngomong manja tadi dan nanti suami ibu mukanya rata, ya, ibu nggak boleh stop. Ibu menganggap dia nggak senang, walaupun mukanya rata. Ayah, jadi gitu ngomongnya gitu. Minta uang. Aku mau ke Malang. Berapa? 200.000. Masa 200.000? Mau beli bakso. Berapa? Naik. Dikasih Bu. Dikasih. Dan saya tahu suami saya senang walaupun mukanya rata. Dari mana Bu Aisyah? Hidungnya kempas-kempes. Itu ketahuan. Oh dia senang. Yes, alhamdulillah. Walaupun suami saya suka goda saya, kan Bu Isa punya uang lebih banyak, tapi kan lain. Uang dari suami barokah, sampai saya taruh di kepala saya. Dan laki-laki senang digituin sama istrinya Bu, karena hipotalamusnya menjaga keamanan lebih lebar. Termasuk ibu kalau mau betulin lampu, membetulin AC di rumah, ibu langsung telepon tukang AC. Ibu nggak tanya atau minta izin suami tersinggung. Ibu, AC rusak, saya langsung telepon tukang AC, datang ya. Suami di rumah, tiba-tiba ada tukang AC. Siapa itu? Tukang AC Ayah. Ngamuk dia. Kenapa dia datang? Betulin AC. Kenapa? Karena laki-laki merasa istrinya lebih percaya laki-laki lain dibanding dia. Karena tadi apa? Hipotalamus ini. Habis waktu kita suruh dia betulin AC, nggak dibetul-betulin Bu Aisyah. Iya. Nggak apa-apa ibu telepon tukang AC, tapi minta izin dulu. Abi, ayah, papa, AC rusak. Bunda bantuin telepon tukang AC ya. Kalau dia bilang oke. Kalau dia bilang nggak usah, saya yang telepon. Begitu. Jangankan gitu Bu, ibu pernah nggak lagi jalan berdua sama suami bawa mobil, cari jalan 2 kali nyasar, pernah begitu? Kita perempuan kalau suami nyasar ngapain Bu? Ngomel dan minta, mas minggir. Ngapain minggir? Minggir, pokoknya minggir. Pas kita minggir, buka jendela, tanya sama tukang parkir atau tukang yang ada di situ kan, mas, jalan Kamboja di mana? Kata tukang parkir, lurus, bundaran kedua belok kanan ya Bu, kan kata tukang parkir begitu. Saya bilang sama suami, ayah, lurus, bundaran kedua belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Kenapa? Dia merasa istrinya lebih percaya orang lain daripada dia. Itu yang bikin berantem hari-hari tuh suami istri, yang akhirnya kita jadi sakit hati, padahal maksud kita nolongin Bu. Bapak-bapak itu Bu, kalau istrinya nggak ada, dia nyasar, dia mampir juga nanya.
Tapi kalau ada istri, itu pantang mampir nanya. Kalaupun mau mampir nanya, harus minta izin dia lagi. Ya, aku bantuin nanya ya sama tukang parkir. Dan kalau suami bilang nggak usah, ya udah bu, nikmatin aja nyasar yang ketiga. Yes, jalan-jalan. Makanya kalau saya mau pergi pagi-pagi ngajar, itu nggak usah diantar suami. Kenapa? Takut dia nyasar sampai sini jam 12. Paham ya bu? Bisa mengerti tentang ini? Jadi dikit-dikit harus nanya, dikit-dikit. Kenapa? Hipotalamus menjaga keamanan. Paham? Ya. Terus apa lagi? Ini pusat makan dan minum. Pusat makan dan Ibu coba perhatiin deh tuh, suami anak laki-laki kalau sampai rumah, kalau anak laki pasti nanya, Bunda masak apa? Ya, Bun ada makanan nggak? Umi ada makanan nggak? Atau kita pergi dari luar, Bun bawa oleh-oleh nggak? Kan gitu ya? Iya. Kalau bapak-bapak nggak, sampai di rumah dia taruh barang-barang di meja, ini nggak suka ditanya-tanya, langsung ke meja makan, buka tudung saji. Kalau ada makanan di situ, itu langsung kena hipotalamusnya, cocok. Walaupun mungkin bukan istri yang masak, karena masak itu bakat. Ada istri bakat masak, maka enak tuh, langsung dia yang masak. Ada malah suaminya yang bakatnya masak. Saya termasuk istri yang bakat masaknya sangat terpendam. Ada yang sama bu? Alhamdulillah ada yang sama ya. Jadi saya nggak bisa masak, tapi saya harus menyiapkan masakan dengan mengkoordinasi dengan mbak di rumah, atau beli, atau telepon adik yang pandai masak, telepon teman yang pandai masak. Yang penting sesuai kesukaan suami, sehingga pas dia buka tudung saji ada makanan, cocok di hipotalamusnya. Atau pas dia datang ya, kita tanya, ayah mau makan? Itu pertanyaan paling senang. WA juga gitu, Abi sudah makan? Gitu, karena cocok sama otaknya. Banyak ibu-ibu muda bilang, percuma Bu Aisyah, percuma Bu Aisyah, saya siapin makanan, dia nggak makan karena sudah makan sama temennya di luar. Maaf, tidak percuma ibu, karena memang dia makan atau tidak itu urusan suami. Urusan istri adalah menyiapkan makanannya. Kalau suami nggak makan, beres bu, ibu taruh aja kulkas lagi, besok pagi panasin lagi. Sampai nggak bau. Gitu ya, paham ya bu? Itu penting. Dan ibu kalau mau nasihatin anak laki lapar dan haus, percuma, nggak akan masuk di otaknya bu, karena otak yang merekam itu di dekat hipotalamus. Ajak makan. Jadi kalau ibu punya anak laki, ya ingat ya tadi, karena pusat menjaga keamanan termasuk keamanan harga diri. Kalau ibu nasehatin, lebih baik kalau anak laki sendiri sambil makan, dan ingat tidak dijanjangin matanya lebih dari 5 detik, bukan menit, dia detik. Dia ngomong kita tulis, supaya kita ingat nasihat kita apa terhadap anak-anak. Gen Z tuh suka begitu, karena setiap nasihat ditulis, perjanjian ditulis, Gen Z merasa, apalagi laki-laki, aku dihargai. Itu caranya Gen Z itu ya. Sampai sini bisa paham ya bu? Oke. Sekarang hipotalamus juga pusat tidur. Maka jangan heran ibu, di kamar ibu masih ngobrol, suami sudah, karena pusat tidurnya lebih lebar. Dulu saya marah pas suami tidur, saya cubit, bangunin lagi supaya masih dengerin saya cerita, tambah marah bu. Jadi kalau suami udah tidur, udah ibu tenang aja dalam hati, ya Allah, laki banget suami gue. Kenapa?
belum selesai cerita udah tidur. Begitu laki-laki. Bahkan otak laki-laki itu betul-betul tidak mendengar apa yang terjadi di dalam kamar. Anak nangis, bapak nggak dengar, Bu. Perempuan yang Allah kasih dengar. Kenapa? Karena pusat tidurnya kecil nih, yang merah ini nih doang nih. Tuh, nih, Bu. Nih. Makanya waktu ibu masih muda, ingat waktu anak masih bayi, anak bangun nangis, ibu bangun. Jarang ibu-ibu nggak bangun tuh, jarang. Itu capek sekali kalau nggak bangun. Itu paling 2 bulan sekali. Tapi kadang-kadang ibu-ibu jengkel karena kenapa bapaknya nggak bangun. Padahal Allah sudah bikin pembagian tugas. Di dalam kamar kalau ada bunyi-bunyian, perempuanlah yang lebih sering cepat mendengarnya. Laki-laki yang dia dengar adalah apa yang terjadi di luar rumah. Cuman sayangnya sekarang kamar banyak pakai AC. Jadi apa yang terjadi di luar rumah nggak dengar. Dulu saya pernah dapat waktu saya masih di awal-awal menikah, kontrak rumah di Jogja nggak pakai AC. Bawa bayi lahir, pas bayi lahir ya dia nangis tengah malam, saya bangun, suami nggak bangun. Alarm motornya bunyi, dia loncat loh, Bu. Saya dulu juga sudah dokter, belum belajar ini. Dalam hati saya bilang, ya Allah, nih suami matre banget ya. Anaknya bangun nangis dia nggak loncat, tapi motornya bunyi dia loncat. Padahal laki-laki memang ditugaskan Allah bagi tugas. Perempuanlah yang mendengarkan apa yang ada di kamar, laki-laki di luar kamar atau di luar rumah. Jadi nggak usah cemburu lagi, nggak usah marah-marah lagi. Tapi kalau ada suami yang anak nangis dia langsung bangun, Masya Allah keren banget tuh, Bu. Ada yang begitu nggak, Bu? Coba angkat tangan, siapa yang suaminya begitu? Nggak ada. Ya, almarhum Gus Dur begitu. Ibu Nuria itu nggak pernah tengah malam bayi nangis, beliau disuruh tidur aja. Gus Dur bangun, ya, bikinkan susu, atau kalau dia masih menetek dengan ibunya dia angkat. Kalau popoknya yang basah diganti. Gus Dur jarang itu. Kita aja berapa ratus di sini nggak ada yang kayak gitu. Karena rata-rata begini otak laki-laki. Gus Dur bisa begitu, tentu hipotalamusnya lebar, tapi beliau mungkin ya lebih banyak mengamalkan syariat Islamnya, atau ya Gus Dur mengikuti bagaimana baginda Nabi SAW ya mentreatment istri dan anaknya. Itu lain lagi tuh, itu isi ilmu yang di otak itu. Kalau ibu yang suaminya nggak bangun kayak suami saya pas anak nangis, Masya Allah, itu biasa, Bu. Tapi kalau ada suami bangun gara-gara anak nangis, itulah baru luar biasa. Suami ibu yang mana? Yang biasa atau yang luar biasa? Biasa aja ya. Karena suami nggak ada yang jelek ya. Oke. Sampai sini paham? Iya. Untuk itu, kalau ibu belum sempat rapikan ruang makan, belum sempat rapikan ruang tamu, belum sempat rapikan dapur, maka tolong yang dirapikan pertama kamar tidur, tempat tidur. Karena suami-suami itu buka pintu kamar yang dia lihat tempat tidur. Nggak usah mahal, yang penting rapi, bersih, wangi. Maka pakaikan aromaterapi. Kalau perlu itu tempat tidur ibu semprot minyak wangi. Shet. Ngerti ya, Bu? Iya. Ibu belum sempat rapiin dapur, udah biarin aja dulu, biarin tuh dapur. Ini dulu nih kamar. Supaya apa? Supaya seorang suami apabila dia pergi ke luar kota bekerja, atau dia ditugaskan keluar kota di hotel bintang 5 pun, dia tetap ingat kamarnya. Ya, Bu ya. Nah, itulah juga tadi yang saya bilang, istri sebagai teman tidur harus juga wangi, harus juga cantik, mukanya glowing, tadi bibirnya merah, ya Bu. Makanya tadi saya bilang pakai lipstik ala.
Karena bapak-bapak tengah malam suka bangun kan Bu. Waktu dia bangun mau ke kamar mandi, dia akan sekilas lihat muka istrinya. Itu cakep banget kalau mukanya glowing, wangi, bibirnya merah, walaupun istri tidurnya nganga, tapi bibir merah itu jauh lebih baik daripada bibirnya pucat. Itu cakep ya. Doakan ya Bu, saya lagi mau buat lipstik kayak lipstik Arab. Nanti kapan-kapan kalau kesini ya Ibu coba ya. Iya, kalau minyak wangi saya udah punya Bu, makanya kenapa saya bikin minyak wangi namanya Mula. Kenapa? Karena tidur tuh ya Allah biar wangi. Ya maaf ya, jadi begitu. Makanya Ibu harus cantik sebagai teman tidurnya suami yang masih ada suami ya. Kenapa? Terakhir, hipotalamus, pusat syahwat birahi. Makanya mengapa dalam Islam salah satu juga tugasnya istri adalah apabila diajak oleh suami untuk ibadah hubungan intim suami istri dan tidak ada halangan, tidak sedang mens, tidak sedang nifas, tidak sedang sakit, tidak ada masalah di organ reproduksi, maka harus ditunaikan. Karena hipotalamusnya laki-laki yang pusat syahwat birahi juga lebih lebar 2 kali, bahkan 2,5 kali Bu. Itulah makanya katanya kalau kita menolak padahal kita tidak ada halangan, malaikat saja yang nggak punya nafsu melaknat istri sampai subuh. Nauzubillah min dzalik. Tapi Bu Aisyah, saya kan capek Bu Aisyah, tuh laki mah enak, udah tidur duluan, udah makan duluan ya kan gitu ya Bu. Saya aja baru tidur, belum juga ada 2 jam dibangunin, kan gitu. Ibu pernah tengah malam dibangunin suami? Buat apa? Hah? Gituan, tahajud Bu, sholat tahajud, main gituan aja. Sholat tahajud ibu tengah malam dibangunin kan? Setelah sholat tahajud kemudian lanjut dengan ibadah hubungan intim suami istri dan kita tidak ada halangan, bismillah tunaikan. Makanya Bu, ya saya sebelum bangun itu ada kode biasanya suami. Ibu kan harus tahu dong kode-kode itu, harus tahu. Suami saya kalau bangunin kalau cuman mau tahajud doang itu jelas begini tangannya di sini. Bu Isa, ayo bangun. Tapi kalau kaki yang udah Bu Isa, kaki, pak. Oh, ada tambahan nih. Makanya sebelum saya bangun doa, ya Allah, beri kekuatan ya Allah, beri kenikmatan ya Allah. Sebelum buka mata, doa dulu. Kan kita harus minta doa sama Allah, karena Allah yang nanti akan beri kekuatan. Karena saya baru aja tidur setengah jam ya, tadi malam aja sampai pulang di Garut, baru saya siap mau tidur jam 3 gitu ya, sholat tahajud dulu, suami belum ya, gantian saya bangunin ya, dia juga kaget, bisa belum bangun, belum tidur iya, makanya nggak ngepak dia, kasihan juga karena bininya kan gitu. Tapi kalau begitu tadi saya doa, ya Allah berikan semuanya yang saya bisa nikmati ya Allah, supaya hubungan intim suami istri yang puncaknya dari ibadah suami istri, ibu nikmati, suami nikmati Bu. Sekarang kasus-kasus yang datang pada kami, maaf, kasus perselingkuhan kah, kasus KDRT dari suami, itu punten karena gara-gara ini minta sama istri nggak usah ya, besok lusa aja, ya Allah besok lusa, mau mintanya malam ini dan ibu nggak ada halangan ya. Makanya harus paham tambahannya ini, bahwa memang ini pusat syahwat birahi. Itu dia, makanya kadang bapak-bapak punten kalau istrinya meninggal duluan itu tidak sekuat perempuan, bukan? Kalau perempuan suaminya meninggal duluan itu masih kuat, tidak menikah lagi tuh, ya nggak Bu? Kalau laki-laki nggak bisa. Kalau istrinya meninggal duluan ada 2 tuh,
Pertama dia menikah lagi, kedua tahun depannya dia yang meninggal. Itu karena nggak tahan, Bu. Ngerti ya, Bu? Maka sebelum suami saya yang menikah lagi, saya duluin dia. Saya bilang sama suami, ayah, saya panggil dia Ayah Toto, kalau Bu Isa meninggal duluan, Ayah Toto nikahlah lagi. Suami saya pertama cuek-cuek. Terus saya, oh dia nggak percaya nih omongan gue. Panggil anak-anak, lanang, priok, kakung, jaler, ragil, duduk sini nak. Kalau ibu meninggal duluan, nikahkan ayahmu. Ragil protes, nggak bisa Bu, nanti aku aja yang ngurus ayah. Iya nak, kamu bisa urus ayah, tapi ada satu yang kamu nggak bisa urus. Apa? Hipotalamus, fungsi keempat syahwat birahi. Dia mana saya? Oh gitu ya Bu. Terus suami saya gini, yang benar Bu Isa. Iya. Dan pada saat kamu ijab kabul, aku datang. Ibu, Bu, pernah baca buku Alam Barzah? Yang mati, yang terurai di tanah yang mana? Badan kasar, jasad. Ruh kembali sama Allah, ada tempat khususnya, dan Allah membolehkan kita pulang ke rumah untuk melihat seisi rumah. Bagaimana anak, bagaimana suami, bagaimana harta kita, dibuat apa, itu memang bisa. Saya bilang sama suami, apa susahnya saya minta izin sama Allah, ya Allah, aku mau pulang dulu. Mungkin Allah tidak jumpa kita dulu, kan nanti baru di surga jumpa. Mungkin lewat malaikat, malaikat akan tanya, kenapa Aisyah kau mau pulang? Insya Allah besok suamiku mau ijab kabul. Pasti dapat izin lah Bu. Terus suami saya begini, terus kamu mau duduk mana? Antara kamu dan istri barumu. Dan pada saat malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Kalau ada figura jatuh, itu tandanya aku datang. Terus suami saya gini, kamu nih ngizinin apa nakut-nakutin? Saya bilang saya izinin, tapi sampai kapanpun perempuan itu emang kepo. Udah mati aja masih pengen tahu cantikan mana istri kedua dengan banding aku. Walaupun saya bercanda, tapi saya bilang betul sama suami saya, karena saya langsung berikan izin supaya nanti suami tidak guilty feeling. Mungkin anak-anak juga tahu, karena banyak anak-anak yang melarang ayahnya menikah setelah ibunya meninggal, padahal kebutuhan hipotalamus yang fungsi keempatnya ini nggak bisa digantikan oleh anak. Paham ya ibu ya ini ya? Kalau perlu ibu cariin, aku yang cariin gimana? Ya, misalnya gitu. Ya, kata suami saya, nggak usah lah Bu Isa. Kadang suami saya, nggak usah ngomong kayak gitu, ya Allah Bu Isa. Pamali. Saya bilang, enggak Pamali, saya teh siap-siap. Salah kalau ibu bilang, apa? Kamu mau menikah lagi? Langkahi dulu mayat aku. Itu salah. Itu keliru malah. Malah izinkan, karena kita sudah mulai mengerti settingan otak laki-laki yang Allah ciptakan. Sampai sini bisa paham ya Bu? Kalau perempuan bagaimana? Perempuan Allah kasih otak yang membuat perempuan itu bisa banyak mengerjakan banyak hal. Yang mana nih Bu? Otak bagian tengah Bu. Di tengah nih, melengkung di tengah. Tuh melengkung di tengah, di dalam. Kalau tadi hipotalamus, kalau ini bahasa Latinnya corpus callosum. Corpus callosum. Apa Bu? Perempuan lebih tebal 30%. Inilah yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Betul? Ibu pernah Bu gendong anak, masak, nyuapin anak pertama, kakinya ngepel, pantatnya tutup lemari, bisa? Nah, itu kelebihan perempuan yang Allah berikan karena korpus kolosumnya lebih tebal.
Itulah supaya kita bisa melayani hipotalamus yang fungsinya 4 tadi. Ayo hafalin Bu. Pertama, fungsi hipotalamus apa? Pusat menjaga laki-laki pahlawan rumah tangga. Memang bukan peraturan agama, tetapi ini muncul budaya karena tadi hipotalamus yang lebar. Maka bapak-bapak itu Bu, kursi makannya harus sendiri, nggak boleh didudukin orang lain. Betul nggak Bu? Ya. Gelasnya khusus, sendoknya khusus, piringnya khusus. Itu karena budaya saja, bukan peraturan agama. Tapi ketahuilah, muncul budaya itu karena settingan otak laki-laki, hipotalamusnya lebih lebar. Berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang 2,5 kali. Kalau yang 2,5 kali tuh lebih lagi tuh Bu. Wow, lebih lagi. Piring nggak boleh dipakai istri Bu. Kalau yang cuma 2 kali, piring boleh pakai istri atau sepiring berdua. Nah, ngerti itu ya Bu ya? Iya. Pusat apa? Fungsi kedua apa tadi? Pusat makan minum. Laki-laki pengen sering-sering istrinya duduk temenin makan. Ini yang mulai berkurang di era sekarang. Ya, sebisanya lah Bu. Kalau ibu emang bekerja, yang memang bekerja siang, makan malam, atau paling banter makan pagi, karena semuanya kerja sampai sore sampai malam. Pagi Bu berdua, ya gitu. Jadi pusat makan minum. 3, pusat ruangan mana yang harus dirapikan dulu? Ya, betul. Diapain kamar tidur? Bersih, rapi, wangi, Masya Allah. Istri sebagai teman tidur juga harus bersih, rapi, wangi, tambah sedikit glowing, cantik, bibir merah. Keempat, fungsinya apa? Pusat syahwat birahi. Masya Allah. Bu Aisyah, kita kan sudah lansia, masa harus gituan? Ya tergantung suami ibu. Ada suami yang pegangan tangan aja sudah mesra, nggak perlu lagi hubungan intim yang sesungguhnya. Pokoknya terserahlah ibu ya. Tapi juga ada yang suami punten karena penyakit kronis, penyakit degeneratif, hipertensi, diabetes mellitus, maka usia semakin tuanya dia malah impotensia. Maka ibu juga harus terima. Jangan maki dia karena dia malu, karena hipotalamus ini pusat menjaga keamanan marwah diri. Terima aja. Terima. Bikin kesepakatan maunya bagaimana, yang penting mesra ya. Kalau suami impotensia, istri merasa ya masih juga ingin hubungan intim, ya peluk-peluk aja, terus ibu doa, ya Allah, walaupun hanya dipeluk, ya Allah, saya pun bahagia, gitu ya. Ada juga istri-istri kalau ganti baru gimana Bu Aisyah? Tuker tambah, emang meja. Ya, tapi dengan seorang istri faham seperti ini, insya Allah istri-istri akan masuk surga lewat pintu mana saja. Karena menurut ilmu di buku Alam Barzah, seorang istri sebelum dihisap sholatnya, puasanya, amal soleha lainnya, dipanggil suaminya. Saya kebayang itu nanti, insya Allah di akhirat nanti, suami saya pasti dipanggil. Wahai Prianto bin Sismadi, pasti Allah tanya, apakah kamu ridho Aisyah binti Dahlan bin Husain sebagai istrimu waktu di dunia? Dan kalau suami saya bilang, iya ya Allah, saya ridho ya Allah, nggak dihitung yang lainnya Bu.
tuh istri pilih mau masuk pintu mana dari 8 pintu surga ini. Itu dia. Makanya supaya suami ridho di akhirat, kita bujuk sejak di dunia. Karena apa? Karena yang ditanya ridhonya saat di dunia. Bisa nanti suami bohong lagi di akhirat? Nggak mungkin, Bu. Bohong di akhirat ketahuan sama dia. Bahkan bahayanya atau beratnya seorang laki-laki itu, ya, seorang istri yang istrinya maaf zalim, kemudian suaminya soleh, punten, istri akan masuk neraka ditemani oleh suami yang soleh. Kalau seorang istri zalim dan suami zalim, ya jelas dua-duanya di neraka. Tapi tadi istrinya zalim, suaminya soleh, suaminya menemani istri di neraka. Tapi kalau istrinya soleha, suaminya yang zalim, istri solehanya suruh Allah suruh dia masuk surga, suaminya masuk neraka, istri tidak menemani. Paham ya, Bu? Itu beratnya laki-laki. Bapak-bapak juga harus tahu itu. Tapi karena kita ini semua kumpulan perempuan, lebih baik kita duluan yang tahu. Itulah makanya mengapa kita bercapek-capek di dunia, ya, berikhlas-ikhlas, bersabar-sabar di dunia untuk senantiasa mendampingi suami, dan insya Allah kalau tahu otaknya lebih nyaman. Sampai sini bisa sepakat ya, Bu? Supaya apa? Supaya ada kalimat, ya Allah, saya ridho fulana binti fulan ini menjadi istriku waktu di dunia, gitu ya. Sampai sini dulu, Bu. Alhamdulillah.